Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Bara, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Among Tea. Yang kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam acara Ngumbara, Ngubaran Mana Baraya. Seperti biasa pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber juga yang luar biasa. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan eh, sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka atau dia. Bagaimana kita di sini akan sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi juga motivasi buat kita semuanya. Kita akan berkenalan dengan mereka. Siapakah dia, orangnya yang akan kita sama-sama dengarkan. Kali ini kita kedatangan tamu namanya Kang Tompel. Watompel wanya. Watompel. Nama aslinya mah Bapak Anto gitu. Cuman alhamdulillah beliau di sini disebutnya Watompel. Assalamualaikum Watompel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu di sini dan sengaja Bara Membara kita seperti biasa akan bertanya kepada Watompel ini. Namun sebelumnya, kita ada punya slogan nih Wanya. Ya, Sob, Ngumbara yuk. ayo. Hayu, alhamdulillah. Oke, aduh Wak, alhamdulillah di kesempatan ini bisa ketemu dengan Bara yang Ngumbara Ya, bersama Kang Among di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang memberikan motivasi buat Bara yang Ngumbara yang mendengarkan dan melihat kita Wak ya. ya. Siapakah Wak itu dan apakah pekerjaannya? Ini sesuatu yang mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya Wak. Ya. Boleh bagi-bagi pengalamannya Wak ya di sini Wak ya. Ya, baik. Oke, Wak. Sebenarnya nama asli itu Bapak Anto ya Wak. Ya. Anto itu dari nama orang tua. Ya, Itu sebenarnya Watompel ini keseharian itu apa aja gitu ya. ya, Sedikit bagi-bagi buat Bara yang Membara, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Sok walah. ya. Yang pertama itu apa sih sebenarnya Wak itu pekerjaannya gitu. Baik. Pekerjaan saya ya. Saya sekarang mengurus TPU Makam Pule. Ya, Di daerah di daerah Cikiwul. Cikiwul ya. Kebetulan saya berada di Karang Taruna dan TPU Pule yang dulu terbengkalai, alhamdulillah sekarang bisa begini. Indah ya Wak ya. Alhamdulillah indah. Jadi kita itu seolah-olah kita ke makam itu bukan untuk ditakuti. Iya, iya. Jadi kita ke makam itu untuk pelajaran buat kita bahwa kita akan mati. Iya, iya. Ya, semuanya ya istilahnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya, betul. Setiap makhluk yang bernyawa Pasti akan mati. itu pasti akan mati. Jadi kebanyakan orang yang pergi ke makam itu seram. Ada yang buat ngimpo, apa segala macam. Iya. Nah, setelah saya rawat, saya bersihkan sampai saat ini, alhamdulillah bisa kita nyaman. Istilahnya kita mau tawasul di makam juga tidak takut ular. Iya. Nggak banyak nyamuk ya Wak. Banyak nyamuk, apa segala macam. Iya. Nah, itu saya sekarang itu di sosial saya ya. Mohon maaf, itu di sosial saya. Dan pekerjaan saya itu saya kerja di PT. Oh, di PT. Ya, Ini dari di PT kerja bisa selesai di PT atau pulang langsung ke sini ngurusin pule ya. Ya. Paham gitu ya. ya, Oke, Bara Membara, ini latar belakang Watompel ini sebenarnya sesuatu yang unik bagi saya pribadi karena beliau ini salah satu seorang pemuda yang luar biasa yang mau mengabdikan dirinya untuk mengurus makam. Ini makam umumnya Wak ya? umum. Jadi ya umum juga bukan untuk keseluruhan. Masalahnya emang Batasan ya. perbatasan. Jadi khusus hanya beberapa RW Cikiwul aja gitu. Iya, Cikiwul hanya beberapa RW. Karena di RW-RW lain juga ada. Udah. Udah ada TPU. Oh iya, itu luar biasa. Jadi di sini tatkala kita melihat perjalanan beliau, sebenarnya latar belakangnya Wak itu mau ngurusin ini gitu ya. Ya, Sebenarnya apa sih? Apa yang terbesit dalam diri Wak itu sampai mau ngurusin? Kan biasanya orang ngomongin makam itu apa sih gitu nanya. Nah, bagi kebanggaan Watompel sendiri apa tuh Wak? Coba. itu sebenarnya saya dari pengalaman ya. Dari awal pengalaman saya ini ngurus ini makam.
pada saat itu saya kerja itu supir trailer, supir tronton saya. Nonton ya. Supir tronton. Saya dulu punya SIM aja sampai SIM B2. Wah. Itu saya waktu selama nyupir saya istilahnya kalau nyupir itu kebanyakan waktu itu hanya di jalan dan di jalan. Iya. Pedonya jalan semua. Di jalan semua. Pas waktu itu kebetulan saya lagi libur. Itu 2 kejadian di dalam satu minggu itu ada 2 kejadian yang membuat saya ingin mengurus TPU. Yang pertama ada yang meninggal. Itu keadaannya memang semasa hidupnya beliau tidak pernah ikut dan tidak pernah membantu orang lain, dan mohon maaf dari ekonomi pun dia ya mungkin sama seperti saya. Iya. Di keluarganya ada yang meninggal. Itu saya gali tanah 3 orang. Dalam satu hari itu. Iya. Enggak, untuk khusus pemakaman dia itu saya gali tanah itu. Oh, 3 kali gali gitu. Cuman 3 orang. 3 orang. 3 orang. Saya makamin dia nih. 3 orang. Kenapa? Karena dia, mohon maaf, kurang mampu. Oh iya. Ya, Kondisinya. kurang mampu dan tidak pernah semasa hidupnya tidak pernah ikut bergaul dan menolong orang. Oh, tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat. Nah, tapi saya tidak mau tahu dia seperti apa dan dia siapa. Yang penting saya ingin membantu. Iya. Walaupun saya tidak punya apa-apa, hanya punya tenaga, saya ingin membantu. Pas saya membantu, cuma 3 orang yang gali liang lahat. Lahatnya iya. Ya. Nah, di situ saya sampai meneteskan air mata saya di tanah sini. Kata saya, ya Allah, bagaimana caranya? Istilahnya yang miskin, yang kaya, yang mampu, yang gimana harus sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Iya. Jangan sampai, soalnya gini, Kang Among ya. Kita mati itu tidak tahu kapan kita mati. Betul. Apakah kita punya uang Iya. atau tidak? Ya, waktu kita akan mati itu nggak tahu. Tidak yang tahu apakah kita masih kelilit hutang atau gimana. Terus meninggal. Karena meninggal itu mohon maaf, Iya. kain kapan aja kita harus bayar. Iya, betul. Iya. Biaya pemakaman harus bayar. Iya. Kalau selamanya begitu, terus yang miskin siapa yang nguburin? Iya. Bagi yang nggak mampu kasihan. Kasihan. Nah, di situ saya ingin mengurus ini TPU karena saya bertekad, insya Allah saya harus bisa yang khususnya di lingkungan saya ingin manfaat untuk orang lain. Kesatu itu, saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Iya. Kedua, yang miskin, yang kaya harus sama. Subhanallah. Luar biasa ini. Saya resign dari nyupir. Oh, resign langsung. Resign, saya ke HRD, saya minta resign, tidak boleh, kalau mau dipindah, saya pindah. Saya pindah bagian. Iya. Bagaimana caranya saya bisa ngurusin untuk lingkungan. Iya, betul. Bagaimana caranya saya bisa manfaat untuk lingkungan. Iya. Karena jadi driver itu, nyupir itu, banyakkan waktu di jalan, tidak pernah ada di rumah. Akhirnya saya dikasih kebijakan dari perusahaan. Iya. Saya jadi security kan di shift. Iya, betul. Ada shift malamnya. Jadi kalau pas shift malam saya di TPU. Saya ngurus. Alhamdulillah setelah ini rata, saya siap-siapkan, saya ingin musola. Alhamdulillah ada dari pemerintah juga mensupport, Ya, membantu gitu ya. Ada musola, terus saya pengen tanaman yang dirapikan. Jangan sampai ada di tengah, bagaimana caranya gitu. Alhamdulillah Tertata semuanya. tertata. Luar biasa semua. Mungkin itu yang ini apa? Ya, bara yang membara. Ini salah satu hal yang perlu kita jadikan pembelajaran. Berarti pada waktu lagi ngedriver itu terjadi sejarah kayak begitu sehingga terbesit dalam diri Wa itu alangkah pedihnya tatkala orang mau meninggal itu dalam kondisi yang tidak mampu. Ya, Kayak begitu ya. Ini sesuatu yang benar-benar jarang terjadi lah gitu. Karena orang-orang yang namanya ngurusin makam itu kadang-kadang mohon maaf ya, kebanyakannya kadang-kadang manggil dadakan gitu karena nggak ada pengurusnya, sehingga banyak terjadi
ada yang sampai meninggal berhutang dulu lah untuk bayar ini bayar itunya gitu. Ternyata dalam diri Wat Tompel itu punya kelebihannya adalah bagaimana bisa menyamakan orang itu tidak melihat kasta, tidak melihat ras. Yang penting beliau meninggal kita bisa bangun atau bisa kuburkan bareng-bareng gitu ya. Bareng Ngumbara ini Wak teh kalau ngobrol tanpa ada kita ngopi ya, ngopi. aduh. Wah, Sambil ngerokok ini kita. awal lah sok. Silakan. Aduh ini Wak punya asisten juga Wak ya di makam. Ini Ya, berapa banyak Wak yang ikut di sini tuh? saya, terima kasih. Terima kasih. Aduh, iya kopinya luar biasa nih. Kopi hitam manis. Ya, Wak. Saya ini apa ya? Untuk saya pernah bilang sama rekan-rekan saya juga, istilahnya karena di ladang ibadah di sini itu sangat luar biasa, banyak lah ibarat banyak. Mungkin akan menjadi ladang ibadah kalau kita sering-sering menolong orang, khususnya kita sering di makam. Nah akhirnya kan sering ada yang di makam juga gitu kan. Ya istilahnya kita mau ngerapin apa nih, ngebersihin apa, ya ada yang ngasih duit kita terima, yang nggak ada lillahi ta'ala. Gitu. Itu untuk ntar bayaran nanti. Dan enggak Wak gini. Ya. Ini sebenarnya teman-teman yang ngebantu ini sama-sama pekerja atau emang ada di sekuk organisasi apa gimana Wak? Jadi gini, setiap ada pemasukan, nah dia akan saya porsikan untuk mengerjakan apa. Jadi semuanya nih, sekarang kan lagi ada pengurugan nih, nah dia saya pekerjakan. Nanti setelah itu enggak, soalnya dari mana gitu kan, dananya dari mana gitu kan. Berarti Wak itu di samping di TPU ini dibantu juga oleh rekan-rekan dari Karang Taruna kayak begitu Wak ya? Jadi ahli waris. Ahli waris. Oh, ahli waris. Jadi ahli waris kan ada yang makamnya pengen bersih. Nah, nanti saya pekerjakan rekan saya. Oh, gitu. Ya. Oh, iya. Jadi yang mau berarti nggak ada turun dana untuk pembersihan ini ya Wak ya? Nggak ada. Subhanallah, luar biasa Baraya Ngumbara. Ini hal yang mohon maaf ya Wak. Ya. Bagi saya pribadi nggak bisa kehitung dengan logika ya. Tatkala Wak membersihkan makam tanpa ada bantuan, mohon maaf lah dalam tanda kutip ini mungkin biasa kan pemerintah gitu Wak ya. Tapi di sini Wak itu benar-benar karena lillahi ta'ala untuk membersihkan ini. Terus bagaimana cara mengajak teman-teman mau gitu loh untuk ikut membersihkan ini? Penyampaiannya gimana tuh Wak ke teman-teman itu? Ya, saya selalu sampaikan. Termasuk gali tanah untuk orang meninggal ya. Ke rekan saya begini. Kita dikasih ya kita terima, tidak dikasih lillahi ta'ala. Iya. Boleh ikut saya kalau mau seperti itu. Karena kita begini, yang saya sudah sampaikan tadi, kita bisa melihat, wah si ini mohon maaf seperti kita nih, meninggal keluarganya, udah kita harus ikhlas. Gitu loh. Termasuk saya, banyak orang bilang ke saya, kamu ngurusin makam sampai seperti itu, gitu kan? Itu anak istri kamu dikasih apa? Kan gitu. Tapi alhamdulillah saya kan masih kerja di perusahaan. Kalau memang pengen tahu gaji saya, tanya di HRD perusahaan tempat saya kerja. Iya. Karena tapi Kang gini ya. Ada yang ngomong ke saya begini, kamu ngurusin makam TPU pula gajinya berapa? Iya, berapa gitu ya. Kata saya, kalau pengen tahu gaji saya juga nggak tahu dibayar berapa, karena yang gaji saya insya Allah malaikat. Iya. Karena emang kita mah bingung untuk menghitung ya. Bingung. Iya berapa tidak tahu, saya juga dibayarnya berapa. Bulanan juga enggak. Iya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala gitu ya. Luar biasa Baraya Ngumbara. Maka di sini perlu kita waspadai Wak ya. Tatkala kita mau mengadakan sebuah kebaikan memang tantangannya. Mungkin harus banyak sabar ya Wak ya. Wah itu luar biasa itu. Kesabaran emang paling itu ya, intinya kita ikhlas saja. Kalau ikhlas mah udah mengalahkan segala-galanya. Betul. Ikhlas itu mengalahkan segala-galanya. Jangan istilahnya sekarang gini ya. Kita mengerjakan capek luar biasa. Kalau tidak ikhlas nambah parah lagi capeknya. Artinya badan lelah tapi penuh dengan beban. Iya, tambah capek lagi. Tapi kalau kita emang udah keluar keringat, udah keluar istilahnya materi kita keluarin apa, terus kita tidak ikhlas, itu nambah parah. Tapi kalau kita ikhlas, udah
tenang, tenang ya. tenang. Iya. Ngumbara. Berarti triknya ikhlas Wak ya. Ikhlas. Ikhlas insya Allah. Wak orang ngopi heulanya Iya, supaya kita lagi seger nih. Aduh. Iya. Baraya ngopi heula baraya lah. Alhamdulillah. Oke Pak, aduh seru nih Pak obrolan kita. Kayaknya ini bisa sampai 5 jam 10 jam nih obrolan kita Pak. Karena emang momen-momen begini sih jarang Pak terjadi Pak ya. Iya. Apalagi di kalangan masyarakat yang mungkin lebih kepada unsurnya sosialnya tinggi. Pertanyaan berikutnya Pak. Iya. Bagaimana latar dari keluarga atau mungkin orang tua masih ada Pak? Masih alhamdulillah. Gimana orang tua menyikapi tatkala benar-benar berkiprah di sini dari istri menua ya, Iya. terus saudara itu gimana reaksinya gitu Pak? Dari istri, terus dari orang tua, dari saudara, dari anak, itu pertanyaan semuanya beda. Tidak semua pertanyaan sama. Jadi ada yang bilang orang tua kamu harus bisa istiqomah, harus kalau kata orang tua mah jalan itu harus lurus, lempeng gitu, harus lempeng. Pasti banyak belokan, banyak rintangan, tapi kalau memang yang dituju yang bagus, tuju yang bagus. Iya. Gitu. Istilahnya harus istiqomah, istilahnya jangan. Saya pernah istilahnya saya cerita kepada ibu saya bahwa ngurus TPU ya banyak omongan-omongan yang nggak enak. Saya tidak pernah sebenarnya tidak mau menceritakan kepada orang lain, Gitu. hanya cerita kepada orang tua. Iya. Tapi orang tua juga istilahnya kamu harus hati-hati hadapin orang-orang yang seperti itu. Ya terima kasih Nun. Aduh ya asbak nanya. Sok Pak ngarok lah Iya. supaya lebih enjoy ngobrolnya. Ya kameramen hidungnya luar biasa, wah luar biasa. Makasih Kang Antonik ya. Aduh diuyup deh ya supaya seger, biar konsentrasinya pas gitunya. Oke Pak. Tapi mungkin Pak punya kelebihannya apapun beban berat yang ada di sini gak usah untuk diekspos ke keluarga gitu Pak ya. Iya. Tapi emang keluarga juga mendukung sih secara langsung. Mendukung. Alhamdulillah. Nah ini Pak barangkali bagaimana perasaan Uwa tatkala mengurusi makam ini kan mungkin ada yang kejadian-kejadian yang aneh-aneh di sini gitu Wak. Pernah ngerasa sesuatu yang hal yang di luar logika nalar kita Wak. Pernah terjadi nggak Wak di sini Wak? Oh bukan pernah terjadi, hampir sering terjadi. Oh gitu ya Wak ya? Iya. Kayaknya seru nih. Itu pernah kejadian nih. Saya masang jalan, luasnya itu 50 cm dan panjangnya itu sekitar kurang lebih 150 meter lah. Iya. 150 meter dan itu anggarannya itu swadaya, patungan. Patungan. Dari ahli waris nih. Ada yang ngasih 1.500.000, ini saya mau bikin jalan. Nah, alhamdulillah mereka membantu gitu kan. Nah, terus ada ke saya itu Pak Heru Japra ya. Iya. Heru Japra yang jual bakakak tuh. Saya ikut bantu dong kata dia gitu. Udah pada makan belum? Ya udah nanti saya ayam bakar dari saya gitu kan. Langsung ada sponsor. Nah setelah itu dibawain saya ke sini. Yang para pekerja pulang, saya makan di sini. Iya. Saya makan di sini. Setelah makan saya itu cekernya orang enak kan, cekernya kepalanya saya habisin. Di belakang ada suara yang kekenyangan. Oh gitu? Iya. Mas saya tengok nggak ada siapa-siapa. Itu sampai 3 kali. 3 kali orang kekenyangan. Oh iya, kayak sendawa begitu. Iya. Oh iya. Begitu kata saya, ya Allah, nggak ada siapa-siapa. Itu di siang hari, Di siang hari. di siang. Jam 12:30. Oh gitu ya. 12:30 siang itu. Iya. Itu gimana? Ada rasa takut apa Enggak. Cuman merasa bersalahnya saya bukan merasa bersalah sih sebenarnya. Gimana ya? Kata saya kan emang makhluk-makhluk seperti itu memang ada ya. Iya. Emang ada. Betul. Itu kenapa harus ke saya gitu? Ngapain kan saya lagi makan? Atau barangkali Wak kalau kena orang dulu mah kagak tawar-tawarin kali gitu. Iya. Akhirnya
sedikit agak apa ya, agak terjadi sesuatu yang di luar logika kita. Iya. Itu pada waktu saat kalau malam Pak pernah ke sini nggak Pak? Kalau ada yang meninggal malam baru ke sini. Oh kalau dia meninggal Iya. ke sini. Itu Tapi nggak juga- pernah belum nginep ya Pak ya? Belum kalau untuk nginap belum, tapi kalau ada yang meninggal jam berapapun, kalau memang dari keluarganya pengen dimakamin malam ini juga, insya Allah rekan saya semuanya siap. Alhamdulillah. Gitu, siap. Jam berapapun Pak ya? Jam berapapun. Luar biasa. Mau hujan, mau gimana, Allah baik. insya Allah gitu. Ini berarti selama mengurus ini bagaimana mengatur waktunya antara kerja dengan ini Wak? Kalau misalkan Wak lagi shift malam nih Wak, Ya, tiba-tiba ada yang minta makamnya malam-malam gitu kerja. Itu dari perusahaan gimana tuh Wak? itu ada. Paling saya sama rekan, Oh gitu. sama rekan kerja. Sama rekan kerja, paling minta aplusan, gantian gitu kan. Oh gitu. Gantian shift gitu. Bisa diatasi Wak ya semuanya. Iya, bisa. Luar biasa Wak. Emang kadang-kadang kalau melihat daripada perjalanan itu, insya Allah ya Wak, kalau udah kita berbuat baik pasti akan ada jalan. Iya, ada jalan pasti. Karena kenapapun juga perlakuan yang baik itu pasti akan diterimanya baik juga. Iya. Dan apapun yang kita lakukan selama itu positif, Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua ya. Amin. Oke. Wah, aduh nih, saya sebenarnya agak bingungnya dalam dalam karakter Wak itu terbesit dalam pikiran saya kok mau gitu loh Wak ya dalam mengurusin ini makamnya. Banyak kan orang yang sudah ini ya apa namanya, yang udah tua itu yang ngurus. Iya, biasanya kan emang betul Wak, kalau makam-makam itu kan sepuh-sepuh gitu ya. Iya. Tapi Wak selaku maaf lah, ya mudah-mudahan panjang umur satu walafiat. Wak kan masih muda, tapi istilahnya mau berkecimpung di sosial yang mungkin bagi saya pribadi capek Wak, luar biasa capek banget Wak. Ngelihat ya harus ngegali juga, terus juga harus istilahnya harus beresin juga, dan merata juga. Sehingga Wak bisa membagi waktu itu cara trik bagi waktunya Wak gimana Wak? Ya gimana ya, saya istilahnya ya tetap saya kalau memang ada waktu untuk keluarga atau mau kemana ya saya posisikan mereka gitu kan. Ada ya Wak ya? Ada, saya bisa Berarti apapun yang dilakukan oleh kita itu sebenarnya tidak akan menjadi beban kalau emang kitanya udah ya ikhlas ya Wak. ya ikhlas. Oke Wak, ini pertanyaan berikutnya Wak. Dulu makam ini kan nggak begini nih ya, Ya, agak sedikit. Katanya sih saya pernah katanya dulu itu kalau mau lewat ke sini aja boro-boro mau lihat ya gak mau katanya karena posisi makamnya yang begitu menyeramkan. Ya. Begitu. Itu dari tahun berapa masih ingat Wak ini pertama kali adanya makam ini? saya ya mungkin kalau dari katanya, mungkin saya ya sedikit banyak ya. Cuman kalau dari tahun berapanya Nggak tahu. ini nggak tahu. Karena mungkin belum lahir kali ya. Iya, belum lahir, saya emang udah ada ini kan. Nggak ada ya. Tapi untuk makam yang pertama ada cerita mungkin. Ada cerita, saya diceritakan sama pernah ada bapak-bapak bercerita, saya kan nanya, ya tokoh, saya tanya awalnya ini tanah siapa, terus yang dimakamin di sini yang pertama siapa. Kalau dibilang tanah siapa itu dia juga tidak menjawab karena mungkin dia juga tidak tahu. Tahu ya. Kalau seingat dia waktu masa kecil yang pertama dimakamin di sini kalau nggak salah Majeah namanya. Oh Majeah Iya, perempuan ya Wak. perempuan Majeah. Makamnya juga sekarang masih ada. Terus makam beliau itu yang pertama ada keramiknya itu makam dia. Yang paling pertama kali. Yang paling pertama kali di zaman nggak tahu tahun berapa Iya. itu pertama ada dia. Jadi paling bagus sendiri. Itu makam itu ya. Karena emang dia pertama kali di sini. Iya. Cuman sekarang nggak tahu keluarganya yang mana. Oh gitu. Tapi asli orang sini Pak, bukan? Asli kayak asli orang. Orang sini ya Pak. Nggak ada ikatan kerabat dengan makam yang pertama itu. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Nggak ada. Kalau nenek sama aki saya di sini semua. Nenek dari ibu, nenek dari bapak. Oh di sini. Semuanya di sini. Oh jadi istilahnya di sini mah taklim kepada orang tua sambil Iya. gitu. Luar biasa. Membara ini sesuatu yang bagi saya pribadi aja mohon maaf ini nggak bisa terpikirkan membagi waktunya gitu Wak. Terus istilahnya benar-benar tadi melihat posisi orang yang tidak mampu. Mohon maaf ini mah belak-belakan aja. Kalau emang yang tidak mampu itu uang siapa sebenarnya Wak yang dikeluarkan? Nggak apa-apa kali lah kita ngobrol. Iya. Insya Allah
sampai saat ini yang tidak mampu itu saya gratiskan, dan itu sekarang saya punya kas. Oh. Saya punya kas. Dulu saya sebelum punya kas, ya mohon maaf ya, saya bukannya ria. Iya, Jadi kita bagi-bagi ya, sharing, Wak. sedikit banyak istilahnya, selain tenaga ya saya sedikit banyak ya materi juga saya korbankan. Awal saya kan nebang pohon terus membasmi rumput itu butuh anggaran yang lumayan. Iya. Sedangkan saya tidak punya anggaran dari mana-mana, Iya. hanya pakai anggaran pribadi. Tapi alhamdulillah semuanya terganti karena banyak ahli waris yang menanyakan, Siapa? ini ya siapa? Pas itu banyak orang yang dari mulut ke mulut gitu kan, ngebilangin ke saya, banyak yang ngasih uang ke saya, cuman saya porsikan. Istilahnya saya punya kas. Iya, Kan itu akan dikhususkan bagi orang yang tidak iya, yang tidak mampu. Yang tidak mampu di makam pula ini gratis ya. Gratis, insya Allah gratis. Yang penting ada konfirmasi dengan pihak pengurus di sini, Iya. ya, Wak, ya, Iya. dari keluarganya. Nanti akan dibantu oleh pihak pengurus makam di sini tentang penguburan atau mengurus makam di sini gitu, Wak, ya. Iya. Nah itu, Wak. Mohon maaf nih, Wak. Pernah kita kan bagi-bagi sharing aja nih ya. Iya. Sempet berapa mengeluarkan dana pertama sebelum ada kas itu habis berapa, nggak apa-apa, kita kan bagi-bagi sharing aja. Itu Saya waktu itu kurang lebih hampir 8 juta. subhanallah. 8 juta nebang pohon 2, dan kayunya itu saya bikin papan buat orang mati. Buat orang meninggal. Di dalam itu kan pakai ketep. Kalau bahasa kita pakai ketep ya. Iya betul. Ya ketep. Sedangkan di material ketep itu harganya itu sampai 500 sampai 600 ribu sekali pemakaman. Iya. Nah saya, yang lain pada takut nebang pohon itu. Tapi saya lillahi ta'ala, saya tebang. Karena emang ditebang itu emang porsinya buat Iya, buat di sini-sini juga gitu kan. Iya, kadang-kadang buat pelebaran untuk makam juga. Buat istilahnya jadi tanah jadi nggak kebuang. Iya betul. Gitu kan, bisa untuk yang meninggal lagi. Gitu saya tebang. Setelah saya tebang itu mengeluarkan dana kurang lebih 5.500.000 Pribadi, pribadi itu. subhanallah. Pribadi. Oh iya. Berarti dalam hal ini benar-benar udah masuk ke dalam rasa gitu, Wak, ya, bahwa keinginan untuk mengurus ini dan berpikiran bahwa semua kalau sudah dijalankan dengan ikhlas mungkin akan ada jalan yang terbaik gitu, Wak, ya. Iya. Sampai segitu harga yang pertama kali Wak melakukan sebuah pengabdian untuk mengurus makam di sini, Wak, ya. Iya. Oke, barang membara luar biasa. Ini sesuatu yang mungkin perlu kita jadikan pembelajaran. Mudah-mudahan Wak Tompel ini bisa menjadi pelopor bagi Baraya Ngumbara. Sebenarnya tidak sesuatu yang tidak mungkin itu hanya menurut pikiran kita ya, Wak, ya. Sebenarnya kalau kita jalankan itu akan menjadi sebuah yang terbaik. Oke, baik. Baraya Ngumbara, kita akan kembali lagi dengan Wak Tompel yang bagaimana kehidupannya ini sangat luar biasa. Ini, Wak, sebenarnya dalam diri Wak ini tidak ada beban untuk menjalankan pekerjaan ini, Wak, gitu, Wak, ya. Terus banyak support juga dari masyarakat gitu. Alhamdulillah Ya, dari ahli-ahli waris alhamdulillah mensupport saya. Oh iya. Istilahnya setiap saya ada kegiatan apa-apa, memang mohon maaf ekonomi saya juga ya, saya pekerja pabrik kan. Iya. Tapi mereka, dan alhamdulillah sekarang dari kelurahan, dari LPM gitu ikut menyupport saya ingin apa gitu yang istilahnya membangun untuk di TPU Pule, mereka alhamdulillah mensupport saya. Iya, Wak. Karena gini sih, Wak, karena dari hasil tadi perjalanan Wak sangat luar biasa, pengorbanan Wak itu akhirnya Allah menggantikan semua itu dengan sebuah kemudahannya, Wak, ya. Mudah-mudahan Wak ini bisa lebih semangat lagi, bisa lebih fokus lagi, dan tetap visi misinya mudah-mudahan ini bisa ada yang meneruskan, Wak, gitu. Karena emang kadang-kala hal seperti itu nggak gampang banget, Wak, untuk menginginkan diri kita menuju sesuatu yang dibilang apaan sih ini gitu. Tapi ternyata bagi Wak Tompel ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oke,
Baraya Ngumbara. Mungkin ini karena emang ada penonton, wah ini itu banyak banget wah ini. Ada pertanyaan silakan Baraya Ngumbara, sok ada pertanyaan silakan. Perjalanan spiritualnya selama mengelola pemakaman. Oke, wah Ya, ada yang nanya nih tentang spiritual selama menjalankan atau mengurus di pemakaman ini, pengalamannya gimana? Wah, gitu. maksudnya untuk khusus apa yang orang meninggal atau gimana? Ya, jadi selama wah di sini mengurus itu kan ada cara lah gitu Ya. untuk supaya kita ini bisa menjalankannya itu dengan baik, sempurna gitu. Kan kadangkala kalau ngurus makam ini orang mindsetnya dan dua karakter gitu, antara yakin dan tidak yakin, antara rasa takut dan tidak takut gitu, Pak. Jadi pengalaman spiritualnya ya gitu ya, Kang Mentonik ya. Secara spiritualnya apa nih jadi Oh ya, pembelajarannya ke Watompel begitu. Ya, Pak, silakan. ya istilahnya gini ya. Kita melihat orang meninggal. Sebenarnya gini, orang hidup itu tidak ada yang mengingat mati. Betul. Jarang sekali. Jarang, ya. Bukan tidak ada, mungkin ada, cuman jarang. Jarang, iya. Yang mengingat seolah-olah mereka itu akan selama-lamanya hidup di dunia. Tidak ada yang mengenal untuk yang namanya mati. Mati, iya. Gitu. Semenjak saya mohon maaf biarpun saya masih muda, Iya. bukan 1-2 orang yang sudah saya makamkan. Iya. Bahkan mungkin puluhan lah. Puluhan banyak. Puluhan banyak. Bahkan mungkin ya puluhan orang yang sudah saya makamkan. Jadi untuk pelajaran bagi kita yang masih dikasih nafas sama Allah, Ya. istilah kita bisa tahu yang mana harus kita lakukan, yang mana harus kita hentikan. Iya, betul. Gitu. Hmm. Masalahnya setiap saya memakamin jenazah itu berbeda-beda. Berbeda-beda, Kang. Ya istilahnya mohon maaf nih, ada yang gampang, ada yang susah, ada yang bagaimana, itu semua saya alamin. Jadi kita tahu, wah semuanya mohon maaf ya, semuanya si Fulan nih masa hidupnya dia baik atau gimana gitu. Itu kelihatan. Ada sebuah tragedi. Ada sebuah tragedi yang unik pas pada saat kami memakamkan. Ya Allah. Luar biasa itu keajaiban yang dilihat Secara fakta gitu ya. secara fakta nyata dilihat. Yang galinya enak, terus tanahnya nggak diapa-apain wangi. Itu yang saya alami. Ya. Karena gini, Wah, Iya. sebenarnya kan hal itu teh udah ada dalam keterangan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Setiap kelakuan manusia itu akan dilihatkan oleh Allah tatkala dia meninggal dunia. Ya. Itu kan saya baru keterangan nih. Nah, terus sekarang faktanya udah ada nih, Wah ya. Itu fakta. Itu sempat kejadian mungkin ada yang positif dan negatif ya. Positif. Jadi yang positif, Wah. Kali ya. Wah, Iya. Wah ya. Ada yang wangi. Saya tahu semasa hidupnya dia itu ya seperti apa. Kita tahu nih. Kenapa pemakaman ini bisa galinya enak, rekan-rekan saya nih. Galinya enak, terus wangi, terus serba dimudahkan gitu kan. Dalam waktu penggaliannya juga ya, Wah. Iya, dalam waktu penggalian itu selalu dimudahkan gitu kan. Kita tahu, jadi kita melihat nih, si Fulan semasa hidupnya dia baik. Sering menolong orang, terus begini-begini. Berarti meninggalnya seperti ini harus kita ikutin. Harus kita ikutin. Wah, kita juga harus seperti dia nih biar Iya. pada meninggal kita enak juga gitu kan. Ternyata dimudahkan gitu ya, Wah ya. Dimudahkan. Tapi ada, Wah, tatkala menggali itu sebuah kesulitan yang sangat luar biasa. Wah, itu banyak. Ya. Contoh kecil lah, contoh kecil. Ada sesuatu nggak yang waktu ngegali? Contoh kecil, saya pernah padahal di musim hujan, Iya. itu tanah itu nggak bisa digali. Subhanallah. Keras, tidak bisa digali. Udah apa aja, Padahal ternyata sama ya. sama. Ya. Ya, terus di musim kemarau, itu keluar air, Ada ya. ada. Pokoknya Ada. Terus ada apa? Sejenis binatangnya. pernah kejadian, ada yang meninggal, posisi saya lagi di musola, rekan saya ngegali pada lari. Kenapa? Itu di liang lahat itu udah ada binatang seperti kalajengking, Ya Allah. apa kata saya. Langsung saya turun,
saya lihat lubang nggak ada, apa nggak ada itu tahu-tahu udah ada aja. Ya kata saya jangan ganggu, kasihan rekan saya. Nanti kalau memang itu ganjaran buat almarhum si Fulan gitu kan, itu silakan. Yang penting jangan mengganggu kepada rekan saya yang lagi bekerja. yang lagi bekerja. Oh gitu. Ya hanya itu yang bisa saya bicarakan kepada. Cuman saya tidak bisa membilang siapa si Fulan. Ya. Enggak. Iya. Ya cukup saya yang tahu sama rekan saya. Iya. Keluarganya juga enggak saya kasih tahu. Iya, karena kan hal ini teh bisa menjadi efek juga bagi keluarga. Iya, cuman khawatirkan itu ya, Pak. cuman jadi pelajaran buat kita bahwa kelakuan dia seperti itu kita jangan ikutin. Karena maksudnya nanti seperti ini gitu kan. Ya, berarti banyak pelajaran Pak ya. Iya. Hal yang mohon maaf bagi saya pribadi itu hanya keterangan dalam sebuah Al-Quran, bagi saya meyakinkan gitu. Tapi emang saya pribadi pun juga belum tahu fakta yang benar itu ada atau tidaknya. Ternyata Watompel ini sudah menyaksikan secara nyata real gitu ya. Iya. Kalau orang meninggal itu dengan berbagai macam karakternya, mungkin di sini Allah memberikan sebuah jalan kemudahan atau kesulitannya, itu emang udah dinyatakan dengan penglihatan Watompel ya Pak ya. Iya. Makanya sesuatu yang sangat dijadikan pembelajaran bagi kita semuanya barang membara. Allah itu memberikan kita tugas hanya untuk ibadah, kan gitu. Iya. Jadi kita ibadah kepada Allah karena akan kembali kepada Allah, gitu ya. Jadi banyak banget bagi Watompel khususnya juga buat kita semuanya. Pelajaran-pelajaran di dalam mengurus makam ini sebenarnya lebih dalam ya Wak ya, dibanding kita ngaji biasa Wak ya. Kelihatannya. Karena emang apapun yang terjadi tatkala kita dalam mengurusi mayat itu ya tadi itu ada yang dimudahkan, ada yang dipersulit, bahkan ada yang sampai sama sekali sempat ada yang berhari-hari nggak Wak menggali gitu, sampai susah. Ya mungkin cuma lama lama aja ya. Jadi kadang-kadang sempat kebingungan juga bagaimana caranya gitu ya untuk menyelesaikan. Iya. Paling kalau setiap ada kesulitan itu saya tidak ada yang namanya ya, tidak ada yang ngasih tahu ke saya, terus saya nggak ada, mohon maaf nggak ada guru untuk saya, cuman saya inisiatif sampai sekarang saya lakukan. Oh gitu. Setiap ada masalah, apakah tanahnya begini susah digali, terus bermacam-macam kayak ada binatang tadi, saya pasti ke rumah duka. Oh gitu. Saya sendiri ke rumah duka, saya hadapin jenazah. Paling begitu saja saya. Jadi enggak sistem doa begitu. Enggak. Kayaknya tuh Wak punya doa khusus itu. Enggak. Oh enggak ya. Saya enggak punya doa apa-apa. Enggak punya. Kan biasanya kan Jampe-jampe atau iya, ada jampe-jampe. ya. Saya percaya sama Al-Fatihah. Oh gitu. Jadi Ya. Wak hanya bisa datang ke Rumah duka, saya hadapin jenazah, saya mohon ampun kepada Allah. mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ya sedikit mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Ya. Kasihan rekan saya enggak di tanah. Iya. Kan jadi gitu. biar dimudahkan jalannya aja. Iya. Ya gitu. Oke, Barang Membala ini luar biasa, seru sekali. Oke Wak, mungkin karena waktu juga nih kalau Ya. ngobrol begini sebenarnya Wak bisa habis kilo kopi ya Waknya. Kopi itu gelas. Gelas sampai rokok pun bisa kehabisan. Iya. Tapi memang sebenarnya penting banget ya pembelajaran ini untuk kita dan Barang Membara juga lebih diperhatikan betapa ekstrimnya juga tatkala kita mendengar obrolan dari Watompel ini tentang masalah kematian Wak ya. Karena saya pribadi pun juga hanya tahu dari keterangan bahwa mati itu begini. Dan ternyata Watompel itu lebih kepada langsung menyaksikannya. Oke Wak, mungkin ini mah karena waktu juga ya yang memisahkan kita Wak gitu. Terakhir mungkin walah motivasi buat Barang Membara dari Uwa selaku orang muda yang benar-benar luar biasa takjub kepada Uwa. Motivasi buat Barang Membara apa yang harus disampaikan oleh Uwa biar kita itu semangat di dalam bekerja, semangat di dalam beribadah. Sok Wak, silakan Wak. Ya mungkin tidak banyak, hanya satu dari saya, walaupun kita hanya figuran dalam lingkungan, hanya bukan pemeran penting atau pemeran utama dalam lingkungan kita, hanya sebagai figuran, jangan takut untuk berbuat baik,
dan jangan takut untuk berbuat baik kepada orang lain, menjadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja. Yang muda-muda, bahkan yang lebih muda dari saya, kita semangat untuk membantu lingkungan, khususnya di lingkungan kita, karena ini hanya lingkungan 05. Iya. Ya mari sama Karang Taruna. Karang Taruna itu keren. Iya, luar biasa ya. Luar biasa keren. Iya. Oke. Makasih Wak atas obrolannya, juga tak lupa mungkin Wak telah memberikan pengalaman yang sangat berharga ini kepada Balai Ngumbara. Tapi emang kadangkala obrolan ini bisa juga dijadikan sebuah jalan untuk kita lebih semangat lagi ya Wak ya. Ya. Karena emang tadi berarti kalau tidak baik, hese dikubur lah gitu aja. Kalau pengen boleh dikubur, Iya. berbuat baik. Berbuat baik dah. Luar biasa Wak. Ini Berbuat baik. Ini ya kita kan biar semangat juga ya Wak ya. Dan mungkin Wak juga di samping menguburkan juga karena punya teman-teman yang menggali, memberikan motivasi kepada teman-temannya ya Wak gitu ya Wak. Iya. Walaupun kita hanya sosial gitu terus lillahi ta'ala, tapi insya Allah Wak, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan, Allah pasti akan mudahkan. Amin. Yang penting Wak semangat dan tetap kita harus menjaga silaturahim kita Wak. Terima kasih Wak atas kerjasamanya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Wak bisa memberikan pelajaran bagi teman-teman yang ada di Balai Ngumbara. Insya Allah. Oke, Balai Ngumbara jangan kemana-mana dan ingat Wak like and Like and subscribe. ya, jangan lupa di linknya Ajis Antonik. Oke, jangan lupa nanti di subscribe ya. Subscribe. Oke, baik. Hanya itu aja. Saya Kang Among Tea bersama Watompel. Watompel mengucapkan dan saya undur diri dari hadapan Balai Ngumbara dan saya akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngumbara yuk. Ayo. Hayu.